makan roti manis. Makan roti manis. Ma-nya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah kebinekaan global. Yang ketiga adalah rohnya gotong royong. Yang keempat adalah kreatif, ya. Kreatif. Yang kelima adalah mandiri. Yang keenam adalah nis. Apa itu? Dinamis pada tim kreatif, inovatif KKG Menganti, ya. Yang saya lihat ini satu-satunya KKG di wilayah Kabupaten Gresik, di Kecamatan Menganti ini ada inovasi membuat podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami KKG MI Menganti. KKG MI Menganti, warnailah sekelilingmu dengan kebaikan. Alhamdulillah, pada video kita kali ini kita kedatangan seorang tamu penting di Kecamatan Menganti. Beliau adalah pengawas dari Madrasah Hidayah Kecamatan Menganti. Selamat pagi Pak Suwandi. Ya, selamat pagi Pak Ahmad Zaini. Bagaimana kabar Pak Suwandi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pada video kita kali ini kita akan belajar banyak dengan Pak Suwandi. Baiklah, Pak Suwandi, betul nih Pak Suwandi? Ya, betul. Saya melihat jenengan itu namanya Pak Suwandi Muiz, betul? Ya, betul. Ya, betul. Pak Suwandi Muiz. Itu nama yang ada di Facebook mungkin. Itu ada sejarahnya. Tuliban. Ya. Jadi nama Muiz itu dari nama lengkapnya Abu Muiz diperoleh ketika mati di panutan dari pondok dari PGA. Ini langsung merontak. Yang Suwandi itu adalah nama yang beda kecil yang terpakai di jasa. Karena ketika di wilayah Gresik ini orang sama bingung kalau ada yang datang ke alamat rumah saya di Gresik itu mencarinya nama Pak Suwandi. Padahal orang di Batara, di kampung Batara itu di rumah itu juga banyak mengenal saya dengan nama Pak Muiz. Sehingga orang itu kadang mencari nama Pak Suwandi, akhirnya tidak ketemu rumah saya, kembali pulang lagi. Melayangkan Pak Muiz. Karena membingungkan, akhirnya saya gabungkan saja, jadi nama Suwandi dan Muiz gitu. Berarti sejarah dari nama Pak Suwandi itu Pak Suwandi. Untuk nama formalnya Pak Suwandi. Pak Suwandi, ini kami dari KKG Menganti ini ingin tahu lebih banyak Pak Andi terkait dengan, tapi sebelumnya tolong dijelaskan secara singkat dengan ini sudah berapa lama menjadi pengawas dan sebelumnya menjadi apa mungkin dengan dan nanti kita semuanya yang tahu bagaimana perjuangan dan motivasi buat kita semuanya. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Ini panggilannya Pak Ahmad, Pak Pasien ya. Sebelumnya saya memang perlu mengenalkan diri karena katanya kalau tidak kenal maka tidak tak saya ya. Nama saya adalah Pak Suwandi, kelahiran dari Jawa Tengah ya. Kemudian pada tahun 96 itu diterima menjadi PPNS oleh negara. Ya. Pertama adalah di MI Negeri 2 Gedung Sekar Menteng. Kemudian berlanjut sampai tahun 2004, kemudian 2004 sampai 2011 itu saya menjadi dulu di MPS Wali Songo. Kemudian pada tahun 2011 saya mulai masuk menjadi pengawas madrasah. Saat itu masih merangkap ya pengawas madrasah, juga pengawas guru agama di SD, MI, TK dan RA di Kecamatan Kedamaian yang merangkap. Seperti itu dulu.
karena jumlah pengawas yang masih minim. Kemudian pada tahun 2015 putaran mutasi saya di Balumangga. Kemudian pada tahun 2019 putaran mutasi lagi ke Kecamatan Bukit Sampean. Kemudian setelah dari Bukit Sampean putaran mutasi pada tahun 2022 akhir kemarin ini sudah tidak merangkap ya. Di Balumangga itu masih merangkap, tapi dengan RA ya, dengan RA untuk dulu agamanya sudah dipisah ya, ada pengawas sendiri. Kemudian di Kecamatan Bukit Sampean masih sama. Kemudian sekarang ini sudah khusus madrasah ya, madrasah tidak ya, di Menganti dan di Benceng. Di tahun ini juga jumlah pengawas ya minim, ya masih minim, tapi sudah lumayan dibanding dengan 2011 dan 2015 ya. Sekarang khusus pengawas madrasah ya. Kebetulan ini di wilayah Benceng dan Menganti. Di Menganti ini ada 2 pengawas madrasah, saya dan Pak Fauzan. Kalau Pak Fauzan sendiri dari mana Pak? Pak Fauzan ini dari mana? Pak Fauzan itu dari Bawean. Dari Bawean. Insya Allah sebelum di Menganti itu awalnya di Seterungi, terus di Manyar, terus di Kedamian, sekarang di Menganti sama saya. Intinya di Menganti ini untuk jenjang madrasah ya, ini sudah ada pengawas ya. Ada 2 pengawas betul. Itu gimana Pak? Dengan jumlah madrasah Hidayah di Menganti yang berapa Pak? Jumlahnya 25 madrasah Hidayah. Nanti dibagi 2 gitu. Pak Fauzan yang 15, saya yang 10 ditambah Benceng. Benceng 6. Pak Suwandi sekarang ini semakin banyak digaungkan sama Kementerian Agama bahwasanya madrasah Hidayah sudah harus menggunakan kurikulum merdeka. Coba kami mau sekilas Pak Bupati, kurikulum merdeka itu bagaimana Pak? Begini Pak Ahmad Zaini ya, Pak Zain ya. Memang Kementerian Agama juga tidak mau ketinggalan terhadap akan adanya penerapan kurikulum merdeka atau disingkat IKM, implementasi kurikulum merdeka, yang pada inti fokus pelaksanaan itu insya Allah adalah tahun 2024. Tahun ini masih uji coba dan pendaftaran yang kemarin baru saja diinstruksikan, diimbaukan itu juga sifatnya adalah ikut uji coba ya, walaupun 1 tahun. Kalau yang di Kementerian Tetangga, Kemendikbud ini sudah tahun kemarin sudah mulai uji coba, mulai 2021. Untuk Kemenak tahun ini ada uji coba itu hanya 6 lembaga yang 2021, 2022 ya. 2022, 2023 ini Cuma baru 6 ya, baru 6 yang untuk negeri. Menghenti mungkin belum ada. Jadi satu kabupaten Gresik ini ada 6 yang negeri plus 1 swasta itu kalau nggak salah MA Gresik, Atrat Gresik. Tahun ajaran 2022-2023 Gresik masih 6 lembaga, Menganti belum. Untuk tahun ajaran depan Pak, di 2023 sama 2024, apakah nanti Menganti juga kena sasaran untuk implementasi kurikulum merdeka? Untuk tahun 2023-2024 ini kemarin setelah instruksi himbauan mendaftar itu insya Allah Menganti sudah daftar semua dan Kabupaten Gresik sudah ikut mendaftar semua. Secara nggak langsung 2023 sudah harus menerapkan. Iya, mendaftar sifatnya kan uji coba ini Pak. Mungkin Pak Ahmad Zaini. Jadi nanti pada tahun 2024 itu akan ada evaluasi dari Kemendikbud ya.
apakah nanti atau dari titik mana nanti yang ada perbaikan terus kemudian diterapkan secara total ya. Karena bagaikan perusahaan mobil itu tidak langsung menciptakan massal ya, tapi menciptakan prototipe dulu satu saja untuk percontohan yang bisa nanti diamati kekurangannya apa, kelebihannya apa, sehingga bisa diketahui lebih awal, baru setelah nanti direvisi, diperbaiki, mungkin baru digunakan secara massal. Termasuk juga kurikulum Merdeka ini tidak langsung semuanya diinstruksikan untuk menggunakan kurikulum Merdeka ini, tetapi ini ada uji coba dulu ya. Menurut jenengan yang jenengan tahu itu menganti ini kira-kira siap atau gimana Pak? Atau mungkin wajib siap menurut jenengan berikut untuk implementasi kurikulum Merdeka? Yang namanya uji coba itu adalah harus diyakini dulu. Nanti diketahui ada hambatan apa, nanti kan di tengah jalan. Nanti ada perbaikan. Kalau kita tidak melaksanakan, tidak ada keberanian untuk uji coba, kapan kita akan punya pengalaman kerja kan gitu ya. Jadi ini langkah bagus, ada istilah uji coba ya, karena IKM ini sebenarnya kalau sudah memahaminya itu memang enak ya untuk diterapkan. Saya dengar, saya ketahui itu di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya material mata pelajaran. Itu gimana maksudnya Pak? Ada penggabungan pelajaran gitu? Iya, memang untuk madrasah atau tingkat dasar SDMI ini ada mapel yang digabungkan, yaitu yang disebut dengan IPAS. IPS dan IPA ya, IPA dan IPS ya, itu digabungkan untuk kesiapan nanti anak di jenjang berikutnya memasuki menjadi 1 SMP itu ada mapel sendiri IPA dan IPS, jadi nanti ke jenjang berikutnya itu tidak kebingungan gitu, jadi materi ini tetap disampaikan. Nanti tetap disampaikan ketika berarti mungkin di sebelumnya paham gitu Pak. Berarti nanti pencapaiannya itu kepada ketuntasan atau kepada ada indikatornya gimana Pak untuk penyampaian materi untuk kurikulum pendidikan. Memang kita kan modul guru kalau untuk kepemimpinan manajerial kan mungkin sama kepala sekolah. Kalau kami kan bagaimana memberikan pembelajaran yang baik kepada anak-anak gitu kan untuk pencapaian itu. Jadi yang dimaksud adalah untuk mengukur ya, penilaian itu ya. Di dalam kurikulum Merdeka ini untuk ketentuan apa ini sudah tercapai atau belum tercapai ya. Kalau dulu ada istilah KKM gitu ya. Nah, kriteria ketuntasan minimal. Untuk di kurikulum Merdeka ini istilah KKM sudah tidak digunakan. Sekarang adalah namanya dengan istilah KKTP. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. KKTP. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Gitu. Termasuk nanti apakah perangkat pembelajaran itu sama seperti di RPP atau mungkin ada yang baru Pak? Mungkin kan dulu kan kita ketika membuat pembelajaran itu kan harus ada namanya rencana pembelajaran gitu. Apakah ke kurikulum Merdeka ini memang guru dimerdekakan tidak buat RPP gimana? Jadi begini ya Pak Sen. Iya. Untuk guru memang administrasi itu tetap ada, tidak sama sekali nol, tidak punya administrasi. Ya namanya 37,5 jam nanti mengerjakan apa kalau nggak ada administrasinya. Untuk RPP itu adalah istilah yang dipakai di kurikulum 13. Untuk di kurikulum Merdeka ini namanya sudah beda Pak Sen. Namanya adalah modul ajar.
modul ajar ini dibuat setelah sebelumnya dibuat ATP ya. ATP itu kalau zaman kurikulum 13 disebut silabus ya, silabus gitu. ATP kemudian modul ajar. Tapi masih ada namanya program semester sama tambahan atau ada atau belum ada? Ya, program semester itu tetap ada sesuai dengan yang diprogramkan oleh madrasah. Oleh karena itu madrasah tidak perlu khawatir terhadap kekurangan jam itu, karena madrasah punya kewenangan untuk mengatur menyeting jam. Anak yang disabilitas kemudian nanti mendapatkan remedial secara tidak langsung, berarti kan nanti untuk penilaian itu kan guru ini harus menyiapkan mungkin tidak hanya satu macam penilaian di bawah dia. Ada penilaian apa? Nah, indikator ketercapaian itu akan digali ditetapkan oleh guru yang menetapkan kriteria ketercapaian pembelajaran KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi tergantung kriteria itu. Kalau kriteria itu misalnya sudah terpenuhi, maka anak itu lulus ya, lulus. Jadi kriteria itu dianukan pada guru ya, iya, berbasis guru terhadap kemajuan belajarnya ya, itu akan dikaji dalam tahun itu, maka anak itu bisa naik kelas. Jadi nggak ada anak yang tertinggal nanti dalam kurikulum merdeka ini. Begini Pak Wali, untuk tadi implementasi kurikulum merdeka ini kan memang sudah diwajibkan untuk madrasah, terutama di Menanti ini sudah dapat semuanya itu mulai tahun 2023-2024. Dan tadi untuk anak-anak yang mungkin punya kebutuhan khusus juga diterima. Gini Pak Wali, ini mungkin saya ajang ini. Apakah tidak ada nanti permasalahan di belakang? Mohon maaf, misalnya ada anak yang disabilitas di satu pihak yang mungkin diterima dalam satu, apa nggak terjadi bully atau gimana ini Pak Wali? Gimana nih? Nah, justru ini akan bisa menunjukkan atau bisa guru dengan mudahnya melihat karakter anak ya, anak yang tidak disabilitas dengan anak disabilitas, bagaimana mereka menghargai, menghormati ya. Pada prinsipnya anak disabilitas itu adalah mempunyai keistimewaan tersendiri. Jadi nanti kemajuan belajarnya seperti apa, maka gurunya itu akan bisa menentukan kemajuan pembelajaran. Untuk anak yang lain tentunya akan menerima pemberitahuan dari gurunya bagaimana cara menghormati, menghargai untuk anak yang disabilitas. Berarti kan kalau tadi saya dengarkan itu kan berarti guru ini punya peran utama gitu ya? Iya. Apakah nanti itu tidak menjadi guru sentris atau kita kembali waktu dari kurikulum 2012 kan guru hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai. Nah, begini. Jadi di kurikulum merdeka itu tidak akan muncul guru sentris. Karena apa? Karena di kurikulum merdeka ini guru nanti istilahnya adalah memancing ya, memancing atau memberikan motivasi, kemudian memancing permasalahan, memberikan lelucon dan sebagainya. Itu adalah pancingan agar anak nanti itu terangsang, termotivasi untuk kemudian bisa menggali permasalahan dan solusi penyelesaian konflik. Pada kurikulum merdeka ini masih diterapkan yang namanya soal yang high order thinking skill atau itu, atau mungkin sudah ada istilah baru lagi yang mungkin lebih berkemajuan begitu Pak Wali? Ya, terkait dengan soal hot ya, ini bisa tentu saja dilanjutkan, dilaksanakan oleh guru ya, dalam bentuk lisan atau dalam bentuk tertulis, dalam formatif atau sumatif. Nanti di kurikulum merdeka ini tidak ada ujian madrasah, tidak ada.
Yang ada adalah asesmen nasional saja, tidak ujian madrasah atau asesmen madrasah. Untuk asesmen nasional ini, apakah tidak hanya nama atau mungkin gimana? Oh, maksudnya kan dulu kan ujian madrasah, Ya. sekarang asesmen nasional. Untuk soal nanti ini kalau ini disampaikan oleh pemerintah atau mungkin kewenangan dari wilayah kerja untuk membuatnya masing-masing. Untuk asesmen nasional atau ANDK itu kan dari pemerintah yang berbasis komputer itu Pak ya. Untuk ujian madrasah itu adalah yang kemarin-kemarin dilaksanakan di madrasah masing-masing. Yang sekarang itu bernama asesmen madrasah, sebelumnya adalah ujian madrasah ya. Itu insya Allah pada tahun pelaksanaan kurikulum merdeka itu sudah tidak. Untuk pencapaian kelulusan nanti merujuk pada Nah, untuk kelulusan nanti adalah mengacu pada kemajuan belajar, tercapainya KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. itu lulus maksud kami lulus SD itu tidak harus atau MI itu tidak harus tidak ada madrasah, hanya ketercapaian yang sudah dibuat oleh guru tersebut begitu. Ya, Jadi sama kayak mohon maaf sama kayak kuliah yang lulus SKS nih sudah ya mirip-mirip seperti itu, tetapi ini diambilkan dari nilai formatif dan sumatifnya. Selanjutnya Pak Wandi, ini saya mendengar ternyata di tingkat madrasah ibtidaiyah, di tingkat dasar itu ternyata ada pembagian-pembagian. Ternyata ada pembagian. Itu gimana Pak Wandi? Yang saya tahu bahasa fase-fase gitu. Itu gimana Pak Wandi pembagiannya? Ya begini Pak Jen, untuk kurikulum merdeka ini memang pembelajaran dibagi sistem fase-fase. Ada fase pra, yaitu untuk anak TK RA kelas B. Kemudian fase A itu kelas 1 dan 2 MISD. Fase B kelas 3 dan 4 MISD. Fase C kelas 5 dan 6 MISD. Fase D itu untuk tingkat MTS SMP. Kemudian fase E itu kelas 10 ya, kelas 10 11. Fase F itu kelas 12. Terakhir sampai dengan fase F nih. Ya. Untuk yang tingkat madrasah ibtidaiyah, kalau fasenya A, B, A, sama B, C, C ya. itu tiap fasenya 2 kelas 1. Iya. Untuk fase A itu kelas 1 2, kemudian sampai di kelas 5 6 itu fase C gitu. Iya betul. Ini apa Pak Wandi? Kok misalnya maksudnya digabung dalam satu dua jadi satu namanya fase ini maksudnya Iya. tujuannya dan ini apa yang Pak Wandi? Ini tujuannya adalah pemetaan kompetensi. Jadi kompetensi atau pemetaan CP ya. Pemetaan CP di masing-masing fase, ada A, B, C. Ini agar lebih mudah atau penyederhanaan untuk pelaksanaan sistem pembelajaran kurikulum merdeka. Berarti CP itu, mohon maaf, CP itu ditempuh selama fase tersebut. Ya, ada pemetaan di fase A, CP-nya berapa, fase B, fase C, dan seterusnya. Apakah misalnya ketika kita membuat CP di fase A, kemudian maksudnya fase A kelas 1 gitu ya, kemudian ternyata di kelas 1 itu ternyata belum tuntas, apakah nanti bisa dilanjutkan di kelas 2 karena masalah fase, atau sudah harus ganti CP gitu Pak? Ya, kalau di kelas 2 itu kan berarti masih satu fase ya, satu fase yaitu fase A. Nah, maka bisa diselesaikan sampai di kelas 2 bisa, karena itu kan belum habis fase. Tetapi jika ada pertanyaan misalnya apakah bisa dari kelas 1 naik ke kelas 2, bisa. Karena untuk naik itu adalah
dengan KKTP memperhatikan kemajuan pembelajaran anak. Jadi kalau ada kemajuan pembelajaran, bisa anak itu naik ke kelas 2. Untuk usianya gimana Pak? Maksudnya, saya masih belum paham terkait naik kelas 2 ini tidak harus menunggu akhir tahun atau menunggu atau gimana? Karena naik ini untuk penyelesaian CP atau naik kelas atau gimana? Ya, untuk naik kelas itu kan 2 semester ya. Kita 2 semester. 2 semester, jadi nanti anak itu ada istilahnya melihat hasil kemajuan belajar ya, dari tes formatif dan sumatifnya. Maka ada kemajuan belajar bisa dinaikkan kelas. Apabila belum mencapai KKTP, ya anak itu ada remedi. Ada perbaikan untuk poin-poin tertentu agar anak itu tercapai KKTP-nya. Untuk KKTP ini berarti per fase, atau per kelas. Pencapaian yang sebagai KKK ini per kelas atau per fase? Per fase. Berarti nanti untuk pencapaian itu fase 1, kalau nggak selesai kelas 1 bisa dilanjut kelas 2. Iya. Sampai seterusnya sampai kelas 5. Tolong jelaskan kepada kami ingin tahu apa itu form belajar. Iya, Mas. Di dalam kurikulum Merdeka ini ada istilah platform Merdeka Belajar gitu ya. Ini adalah keterkaitan dengan teknologi ya. Teknologi yang disediakan untuk guru, untuk kepala agar digunakan dalam belajar maupun mengajar. Apakah ini ada hubungannya dengan yang pernah dengan share di grup proposal itu kan akun digital madrasah MSD ya. Apakah ada hubungannya itu? Ini termasuk itu adalah menyikapi teknologi yang dibutuhkan oleh guru, kepala, ya termasuk pengawas itu menggunakan itu. Jadi nanti kegiatan pengawas guru, kepala ini nanti akan banyak sekali menggunakan aplikasi itu. Oleh karena itu kemarin yang sudah di-launching oleh Kementerian Agama yang disebut dengan madrasah smart digital ini nanti akan menjadi sarana yang efektif untuk pengawas, kepala, guru. Jadi sebagai komunitas belajar yang harus bisa bersinergi dengan teknologi. Oleh karena itu kemarin itu sudah saya share dan saya himbau semua kepala madrasah untuk segera mendaftarkan diri. Guru-guru juga yang begitu segera mendaftarkan diri sehingga nanti pada waktu yang tepat akan bisa digunakan bersama-sama. Materi bisa juga diakses dari itu, termasuk bisa juga rapat-rapat ya itu bisa melalui aplikasi meeting ya. Melalui madrasah smart digital. Buat teman-teman semuanya, karena sudah disampaikan oleh Pak Suwandi sebagai pengawas, juga silakan untuk segera mendapatkan madrasah smart digital. Betul ya. Madrasah digital. Dan apakah kurikulum Merdeka ini sebagai penyempurna dari kurikulum 2013 atau mungkin beda kurikulum atau bagaimana? Ya begini Mas Zain ya. Jadi kurikulum Merdeka ini bukan kurikulum pengganti ya, tapi adalah nama yang dipakai setelah periode kurikulum 13. Nah, kurikulum Merdeka itu memang betul dengan katakan sebagai penyempurna. Karena kurikulum 13 ini bersifat melanjutkan dan memperkuat ya. Memperkuat kurikulum yang sebelumnya. Bedanya di kurikulum yang baru ini, yang kurikulum Merdeka ini ada titik penguatan yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Kalau yang kurikulum sebelumnya itu hanya bernama
penguatan pendidikan karakter itu belum diagendakan khusus alokasi waktu. Tapi untuk yang kurikulum merdeka ini di dalam strukturnya muatan pembelajarannya itu sudah ada alokasi waktu sendiri untuk penguatan pelajar Pancasila. Nah, kurikulum merdeka ini adalah memang seharusnya harus lahir ya. Karena keputusan presiden itu berbunyi bahwa kurikulum itu direview setiap 10 tahun sekali ya, 10 tahun sekali. Kalau kurikulum 13 itu lahir efektif formalnya adalah 2013, sekarang ini sudah tahun 2023 ya, berarti sudah 10 tahun. Oleh karena itu kemarin sudah dilaksanakan uji coba terkait dengan kurikulum merdeka, itu bagus sekali. Nanti kurikulum ini tepatnya pada tahun dilaksanakan tahun 2024 sudah banyak memahami, sudah banyak dimengerti terkait dengan kurikulum yang akan lahir ini. Ya, tepatnya nanti akan digunakan pada tahun 2024 setelah mengalami evaluasi oleh Kemenristek. Ini sangat menarik terkait opsi-opsi. Ini yang opsi yang di kurikulum merdeka ini. Ada perbaikan di bagian mana mungkin ya? Nek pembatalan insya Allah tidak ya, karena kurikulum ini sudah 10 tahun ya. Sudah waktunya lain, dan kurikulum merdeka ini tidak menggantikan, tapi hanya melanjutkan dan memperkuat. Ya, itu saja. Nanti banyak opsi-opsi yang dipilih berdasarkan kurikulum merdeka ini. Maksudnya gimana opsinya? Kurikulum merdeka ini adalah ada opsi sejumlah 3 ya, yang disebut dengan yang pertama mandiri belajar ya, mandiri belajar. Yang kedua adalah mandiri berubah. Yang ketiga adalah mandiri berbagi. Mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Ya, ini adalah opsi ya, yang nanti setelah dengan dalami ya, opsi ini memberikan kesempatan memilih itu karena apa? Nah, kalau jenengan baca dokumennya yang sudah berkali-kali jenengan sebagai guru menganti, insya Allah sudah ikut ini ya, terkait dengan bimtek-bimteknya, itu nanti akan mengetahui lebih dalam, dan insya Allah tidak akan kesuhu dari kurikulum ini kaya gak ngenakno di depannya, tidak begitu kan? Ya. Insya Allah kurikulum ini akan lebih mengenakkan kepada kita, kepada guru-guru. Tentu saja harus dibarengi dengan teknologi itu tadi. 6 komponen ini dihafalkan. Nah, ini karena menjadi titik kelebihan dari kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila yang disingkat menjadi makan roti manis. Nah kan ini singkatannya. Nah, ini kemudian dijabarkan dengan pendekatan, yaitu budaya sekolah. Dan sekolah itu adalah pembiasaan. Yang kedua, ekstrakurikulernya. Yang ketiga adalah intrakurikuler. Intrakurikuler ini nanti adalah yang ada CP-nya, yaitu Permendikbudristek nomor 033 tahun 2022, yang itu nanti dijabarkan menjadi TP, ATP, dan modul ajar. Kemudian yang keempat adalah P5-nya itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ini sebenarnya kalau sudah dihafal konsep dasar ini, mereka akan lebih mudah nanti menjabarkan kurikulum merdeka dan tidak akan pesimis. Kurikulum merdeka itu seperti apa ke depan, itu nanti akan sangat mudah untuk ke depan. Kemudian saran yang kedua adalah kepada tim
kreatif, kakak. inovatif KKG Menganti ya. Yang saya lihat ini satu-satunya KKG di wilayah Kabupaten Gresik di Kecamatan Manti ini ada inovasi membuat podcast ya. Ini sebuah inovasi yang luar biasa menurut saya karena ini menunjukkan keterampilan edit video, keterampilan tata ruang, ini bagaimana peletakan posisi narsum maupun protokolnya, mau kemudian bagaimana penyinaran yang baik ya, itu akan selalu dipelajari, termasuk dengan selalu ada kegiatan narsum yang diundang. Artinya KKG di sini di Menganti akan lebih luas, selalu teraliri ilmu-ilmu yang baru dan baru up to date ya itu. Jadi saya sangat mengacungkan jempol luar biasa untuk KKG Menganti. Salam guru inovasi untuk KKG Menganti maju terus ya, terima kasih. Terima kasih Pak Andi, teman-teman sekalian. Ini tadi perjumpaan kita dengan Bapak Suwandi, pengawas Suwandi Muklis. Iya, Iya, itu selaku pengawas madrasah ini. Nanti saya ucapkan harus Pak Andi. Sama-sama. Harus waktunya, harus ilmunya, dan buat teman-teman sekalian, seperti disampaikan sama Pak Andi tadi, dukung channel kami KKG RI Menganti. KKG RI Menganti, warnailah sekelilingmu dengan kebaikan. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.